Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Pinara, Mas ya. Nama saya Rahmat, Om. Mas Rahmat, tapi di akun-akun Pinara. Pinara itu artinya apa, Mas? Pinara itu Pita Nadia Rahmat. Mas Pinara ini salah satu yang mendapatkan giveaway ya dari Mahasinfam. Karena rajin komen. Hari ini kita akan menyerahkan hasil giveaway-nya ya ke Mas Pinara. Dan katanya Mas Pinara ini juga akan kembali ke Indramayu, Mas ya. Iya. Nah, Mas Pinara, coba perkenalan diri dong ke teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Widianto, pemilik akun Pinara Farm. Asal saya dari Indramayu. Ya, mungkin saja ya perkenalannya. Hobi apa, Mas? Hobi. Kalau hewannya apa aja? Kalau hewan koleksi saya cuma kalkun dan ringneck saja. Giveaway-nya itu cuman ayam Polandia. Mungkin Mas Pinara tahulah berapa harga ayam Polandia, gitu. Giveaway-nya nggak seberapa, teman-teman ya. Hanya sekedar ayam Polandia. Dan itu cuma 1 ekor, Mas Pinara. Nah, tapi saya coba jelaskan di sini. Kenapa giveaway-nya kita kasih ayam Polandia? Satu, karena Mahasinfam bisa sebesar ini dimulai dari jualan ayam Polandia, Mas Pinara. Jadi dulu itu 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, kita itu hanya makelar dan kita hanya punya modal 25.000. Dan 25.000 itu kita belikan anakan ayam Polandia, terus kita putar sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah menjadi yang terbaik di Indonesia. Artinya secara filosofi saya ingin membagikan kesuksesan kepada teman-teman yang mungkin mendapatkan giveaway dari Mahasinfam ayam Polandia. Jadi saya berharap ada keberuntungan, ada motivasi, ada semangat yang tertular dari 1 ekor ayam yang murah ini, dalam tanda kutip, ya kan. Terus kenapa cuma 1 ekor, Mas Pinara? Saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang mungkin saya kasih ayam hias, saya kasih ini, saya tidak pernah kasih orang itu lebih dari 1 ekor, Mas Pinara. Tujuannya saya berharap ketika saya memberikan ayam hias ini ada efek ekonomi domino, ya kan, dimana 1 ekor ini nanti Mas Pinara akhirnya harus membeli pasangannya. Ada efek domino di mana pedagang atau peternak ayam Polandia yang lain akhirnya laku ayamnya. Terus ada efek pakan ayam akhirnya laku. Ada efek juga kandang ayam laku. Artinya dari 1 ekor pemberian dari saya mencoba untuk bisa menggerakkan ekonomi di bawah. Nah, gitu, Mas Pinara. Jadi bukan pelit, cuma dikasih 1 ekor. Nah, mana Dan ambilin ayam Polandianya. Jadi teman-teman, ini kita kasih ayam Polandianya. Sorry. Nah, ini Mas, ini ayam Polandianya. Sorry, kita cuma bisa kasih 1 karena memang itu aturannya. Dan ini kemungkinan besar jantan, Mas. Sorry. Sorry. Ini kemungkinan besar jantan. Kita bisa lihat dari sininya. Ini ada pial di sininya. Merah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kemungkinan besar itu jantan. Nah, ada pialnya kan? Nah, kemungkinan besar jantan. Jadi jantan betina ayam Polandia itu bisa dilihat dari jambulnya. Kalau jambulnya bunderser itu biasanya betina. Tapi kalau jambulnya menurun itu jantan. Terus kita bisa lihat dari pial sininya, kalau ada warna merahnya kita bisa pastikan itu jantan. Kemungkinan ini jantan. Ini kita serahkan ke Mas Pinara. Beliau salah satu pemenang, kalau nggak salah yang 1000 subscriber ya, Mas ya. Benar. 1000 subscriber. Dan kita pilih Mas Pinara karena beliau rajin untuk komentar di akun-akun kita sejak awal. Nah, Mas Pinara. Terus Mas Pinara ini juga aktif ya, aktif komen-komen di akun kita. Mohon maaf kalau komen-komennya belum bisa dijawab dengan baik, Mas Pinara. Nah, ada tuh pertanyaan Mas Pinara tentang Merak ya, Mas ya. Apa tuh? Coba aku tak jawab sekarang aja. Tak jawab sekarang aja, Mas ya.
Apa tuh? Coba tanya. Berdasarkan pengalaman saya ya, Iya. dulu pernah ya dikasih merak toh sama saudara. Iya. Itu terkendalanya, saya mau tahu dulu. Iya. Penyakit-penyakit yang umum pada merak usia DOC atau sampai remaja itu apa, Om? Jadi penyakit terbanyak yang menjangkit merak DOC hingga remaja atau bahkan mungkin dewasa juga, paling banyak itu adalah snot atau pilek. Itu paling banyak sekali. Kedua, bakteri. Bakteri ini biasanya larinya ke pencernaan, bakteri polirum atau kolera. Nah, dia menyerangnya ke pencernaan yang biasa kita sebut berak kapur atau berak hijau. Kita sebut itu karena bakteri polirum dan kolera. Nah, berikutnya adalah rekor berikutnya adalah virus, biasanya AI, ND atau flu burung. Tapi ini sangat jarang terjadi di merak, bukan karena merak antivirus, tapi karena cara menangkarkan merak berbeda dengan ayam kampung. Virus lebih banyak terjadi ketika kita meliharanya itu umbaran, Mas. Jadi kita sudah sering dapat contoh itu corona ya. Akhir-akhir ini kita dapat corona. Jadi banyak orang stay at home, diam di rumah, karantina dan sebagainya. Itu yang dilakukan peternak-peternak zaman dulu sehingga sekarang. Jadi ketika peternakan ini ada wabah flu burung misalnya, satu kampung ada wabah flu burung, yang selamat itu rata-rata yang ada di dalam aviari. Kenapa? Karena mereka tidak interaksi dengan hewan-hewan yang terpapar flu burung. Bukan merak tidak bisa kena virus atau susah kena virus, tapi karena sistemnya berbeda. Kalau merak dipelihara seperti ayam kampung juga habis juga. Atau kita salah manajemen, misalnya kita memasukkan ayam yang kena flu burung di luar, kita masukkan ke dalam aviari, satu aviari habis juga. Nah, intinya sebenarnya kenapa kok jarang ada virus atau virus ada di urutan ketiga, karena rata-rata pemelihara merak itu ada di dalam aviari atau kandang tertutup, tidak diumbar. Nah, itu jadi top skornya itu snot, Mas. Nah, kasus yang di tempat jenengan apa itu? Kemungkinan kan bisa saja terjadi snot itu. Iya. Di usia 4-5 bulan itu tahu-tahu setelah dijemur itu sudah mati, Om. Oke. Snot nggak boleh dijemur. Oh, nggak boleh dijemur. Nggak boleh dijemur. Oh. Jadi ketika kita meriang, kita sakit, kita nggak enak badan, apakah kita dijemur di depan rumah? Oh iya, tidak. Pasti kita kemulan tuh, Mas. Kemulan, nyekukruk, istirahat, minum obat dan makan secukupnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Berikan ruang yang hangat, ya kan? Beri dia makan, disuapin, biarkan dia istirahat yang cukup. Nah, penjemuran itu sebenarnya niatnya baik, biar dapat panas, biar anget dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu posisi dia itu benar-benar merasakan kepanasan atau kedinginan, karena pas penjemuran saya pastikan ada angin di situ. Oh, iya. Ya kan? Kita kalau sakit, padahal kita demam tinggi, kita tuh kemulan, Mas. Kenapa? Karena kita merasa kedinginan, kan gitu. Iya. Nah, sama mereka juga gitu. Ketika mereka sakit, mereka tuh merasa kedinginan. Kalau dijemur niatnya dapat panas, tapi kalau nggak ada anginnya mungkin oke lah. Tapi panasnya juga bisa bermasalah ketika panasnya terlalu over, terlalu panas. Terus anginnya juga ngebes, nah itu akhirnya menyebabkan dia bukannya semakin membaik tapi tambah ngedrop. Itu yang pertama. Jadi ketika penanganan pertama ketika ada ayam sakit, usahakan beri dia ruang dan waktu untuk istirahat lebih banyak. Yang harus dicatat adalah obat itu sebenarnya hanya bantuan. Yang pertama adalah jangan sampai dia stres, jangan sampai dia tidak makan. Artinya mengkarantina dia di satu ekor, di satu box tersendiri, itu menyebabkan dia lebih rileks. Terus yang kedua, harus makan. Jangan dikasih makan tapi disuapin. Karena seperti jenengan kalau sakit, nafsu makan pasti turun. Kalau dipaksa jenengan makan sendiri, jenengan pasti nggak makan. Ya kan, pasti makannya sedikit. Yang seharusnya jenengan makannya banyak biar cepet sehat, tapi karena ngedrop, makannya sedikit, penyakitnya terus naik. Daya tahan tubuh turun terus, ini terus naik. Akhirnya semakin drop. Artinya ketika ada penyakit seperti itu, apapun itu, SOP pertama adalah kasih makan dulu, Mas. Kalau kondisinya masih bagus, makannya oke lah, kasih nasi fur masih boleh, ya kan. Kalau kondisinya agak lemes, kasih yang sangat empuk, sederhana, empuk, atau jangan yang keras-keras, atau jangan makanan keras, seperti mungkin buah-buahan boleh, pepaya, pisang boleh, atau mungkin tahu boleh. Tapi kalau kondisinya sangat buruk,
kasih bubur bayi, ya kan. Jadi pencernaannya yang lemah itu tadi masih bisa mengolah makanan-makanan seperti ini tadi. Lah, itu SOP pertama, Mas Binara. Terus ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu karena saya amatin itu yang pertama pilek, yang kedua itu sempat kayak ngorok gitu. Nah, yang ketiga itu lemas. Kalau saya cari-cari literasi referensi di internet kan itu salah satu gejala penyakit snot pada unggas. Oke, itu memang gejala snot. Batuk pilek lah, kayak saya sekarang, saya snot sekarang ini. Nah, jadi itu memang gejala snot, tapi harus digarisbawahi, Mas Binara, snot tidak menyebabkan kematian dalam tanda kutip. Snot tidak menyebabkan kematian, snot tidak menyebabkan lemas atau sampai ngedrop hingga mati. Sebenarnya tidak. Tapi efek dominonya, karena dia snot, nafsu makan turun, makannya nggak banyak, daya tahan tubuh turun, mungkin akhirnya ditambah penyakit-penyakit lain atau mungkin bakteri tadi itu, Mas, bakteri masuk. Karena kan ketika daya tahan tubuh kita lemah, bakteri itu menggerogoti kita, Mas. Sekarang ini kondisi normal seperti ini, bakteri itu ada. Tapi karena daya tahan tubuh si hewan atau kita itu kuat, bakteri itu ya akhirnya dilibas sendiri sama daya tahan tubuh. Tapi ketika daya tahan tubuh kita ngedon, buruk, bakteri sekecil apapun juga menyebabkan atau memperkeruh situasi kondisi kesehatan kita. Jadi snot itu sekali lagi tidak menyebabkan kematian, tapi efeknya menyebabkan kematian. Efeknya itu akhirnya gara-gara snot, makannya kurang, jadi lemes, akhirnya mungkin kematian karena salah penanganan atau mungkin ketambahan penyakit lain yang sehingga menyebabkan dia semakin memburuk kondisinya. Yang harus kita tekankan adalah ketika kita main unggas, unggas itu memiliki penyakit atau top score lah dalam hal penyakit di urusan makhluk hidup. Unggas itu penyakitnya kompleks. Ada 3-4 poinnya. Pertama, virus. Unggas itu bisa kena virus, bisa kena bakteri, bisa kena parasit, bisa kena jamur. Ya kan? Artinya dari 4 pilar ini tadi semua unggas itu bisa terpapar ini tadi. Sedangkan 4 ini tadi bukan hanya 4, Mas. Kalau ini dibelah lagi, virus itu jumlahnya ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Bakteri pun begitu, ada ratusan bakteri. Parasit pun gitu, dari cacing, terus ada kutu, ada flek dan sebagainya, terus ada jamur dan sebagainya. Nah, ini kalau dibedah lagi turunannya banyak banget. Jadi dari 4 ini tadi dia punya turunan ratusan penyakit, jenis penyakit. Nah, makanya unggas itu ekstra kita memeliharanya. Jadi kalau kita kurang literasi, kurang pengalaman, jarang sekali berhasil memelihara unggas. Tapi kalau kita sudah paham tekniknya, paham penyakitnya, paham cara mengatasinya, paham cara menghindari penyakitnya, insya Allah unggas apapun gampang banget, Mas. Mereka memang punya masalah, punya penyakit paling banyak, dia paling mudah diternakkan ketika kita paham. Apa pertanyaan apa lagi, Mas? Kayaknya banyak kok pertanyaan yang aku jarang jawab. Mungkin